Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bi kitabih wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah berikan dua potensi bagi jiwa. Satu potensi ketaatan dan potensi pengingkaran. Qadalaha manjaka, pasti beruntung, pasti sukses orang-orang yang mengantarkan jiwanya kepada ketaatan. Waqad khaba man dassaha, dan pasti celaka serta binasa orang-orang yang membawa jiwanya kepada pengingkaran. Kadzabat Samud bitaqwa, kaum Samud mendustakan, mengingkari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya mereka binasa. Baik para jamaah sekalian, hari ini kita sudah memasuki tarawih yang ke-20 ya. 20 ya. Puasanya udah berapa hari puasa? 19. Lebarannya mungkin 29 ya. Karena ya kita ikutin aja nanti hasil sidang isbat. Baik para jamaah sekalian, Al-Quran berbicara tentang kita. Al-Quran diturunkan untuk kita. Siapa kita? Man anta? Siapa kita? Man ana? Man nahnu? Apa jawabannya? Siapa kita? Dibantuin jawabannya sama Nabiullah Isa. Waktu masih bayi, tapi udah bisa ngomong. Gak tahu di Jati ada nggak bayi yang sudah bisa ngomong? Kalau nggak Nabi sih pasti banyak ya. Tapi bayi yang ngomong jarang. Tapi bayi yang omongannya benar lebih nampak lagi, mungkin satu-satunya Nabiullah Isa. Kalau nanti anak-anak di sekolah ditanya sama temannya, atau sama siapa, ditanya siapa kamu, man anta, maka jawabnya ini jawabannya, inni abdullah. Jawabannya apa? Lagi, inni abdullah. Sungguh saya ini adalah hamba Allah. Paham Pak? Jadi kalau saya tanya, coba jawab ya. Man antum? Ibu-ibu dengerin apa ngobrol tuh? Bu, coba jawab. Man antum? Apa artinya? Kalau yang belajar bahasa Arab tahu, inna sesungguhnya. Kalau disambung sama domir ana, jadi domir mutasil, jadi inni. Kalau nahnu, innana. Anta, innaka. Antum, innakum. Antum, innahum, dan seterusnya. Jadi Nabi Isa menjawab, ya, rasa penasaran
rasa buruk sangka kaumnya kepada ibunya Siti Maryam yang pada saat itu disuruh puasa oleh Allah. Gak boleh ngomong. Atas izin Allah ini balik mau menjawab, ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Adanya kita waja'alani nabiyya, dan seterusnya dalam surah Maryam. Nanti dilihat surah Maryam, surah yang berapa? Bapak Ibu, surah yang berapa Maryam? Surahnya? Ayo, jangan takut. Al-Kahfi pasti 18, Maryam 9, 17-nya Al-Isra, 16-nya Al-Ahad, 15-nya Al-Hijr, 14 Ibrahim, 13 Ar-Rahd, 12 Yusuf, 11 Hud, 10 Yunus, 9 Al-Allah, 8 Al-Fatihah, 7 6 5 Al-Maidah, 4 An-Nisa, 20 Toha, 30 apa 30? Rum 40. Ini tebak-tebakan aja nih. 40 apa? Ya, dan seterusnya nanti ya, kita mesti dekat sama Al-Quran. Baik. Ini Abdullah, saya ini hamba. Nah, ternyata dari begitu banyak ayat yang berbicara tentang kita, kesimpulannya negatif. Kesimpulannya negatif tentang manusia. Kesimpulannya 3. Diingat ini. Yang pertama kesimpulannya, wa ma kana aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah. Yang pertama, tidak beriman. Buktinya banyak mana yang sujud, sama yang enggak sujud banyak mana? Yang kedua, wa ma kana aktsaruhum la ya'lamun. Sebagian besar manusia tidak berilmu. Lemah ilmu pengetahuannya. Ini kesimpulan negatif yang kedua. Yang ketiga, wa ma kana aktsaruhum la yashkurun. Yang ketiga, lemah akhlaknya. Jadi 3, manusia kebanyakan tidak beriman, tidak berilmu, dan tidak berakal. Makanya materi saya bagaimana menyempurnakan menghambat kepada Allah. Tentunya syaratnya 3, gampang. Ya, harus kuwatul iman, memiliki kekuatan iman. Yang kedua, kuwatul ilm, memiliki kekuatan ilmu. Yang ketiga, kuwatul akhlak, memiliki kekuatan akhlak. 3 syarat untuk menghamba kepada Allah. Harus dengan iman yang benar, harus dengan ilmu yang benar, dan akhlak yang benar. Insya Allah. Udah selesai. Orang itu doang kok materinya. Terusin jangan. Terusin ya. Baik. Tentang iman. 1 aja nih. Yang 2, 3 nanti aja. Tentang iman. Iman juga punya syarat. Syaratnya 3. Ya. Ada. Bagaimana suasana hati orang beriman? Yang kedua, bagaimana ucapan orang beriman? Dan yang ketiga, seperti apa perbuatan orang beriman? 3 ya. Dan hatinya orang beriman itu
selalu ingat kepada Allah. Benar kan? Benar kan? Seperti apa orang yang selalu ingat kepada Allah? Di dalam surah Nur, surah yang ke-24, Allah menggambarkan laki-laki yang benar imannya, yang sudah teruji imannya. Digambarkan rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijal, laki-laki dewasa. Kalau disebut laki-laki, perempuan pasti ikut. Tapi kalau disebut wanita, laki-laki tidak. Rijal, laki-laki dewasa yang istiqomah, punya ciri khas dalam aktivitas duniawinya. Apa ciri khasnya? La tulhihim tijarah wala bai'un an. Tidak pernah tidak, kecuali selalu menyertakan Allah dalam aktivitas dunianya, menyertakan Allah dalam aktivitas dunianya. Apakah kita termasuk? Pasti kita termasuk. Kenapa? Karena kalau kita mau makan, baca Bismillah. Apa artinya? Atas nama Allah. Setelah makan, Alhamdulillah. Berarti kita sudah mengucapkan Allah. Itu contoh yang sederhana. Apapun aktivitas dunia kita, dimanapun kita berada, jangan pernah tinggalkan Allah, karena Allah tidak pernah tinggalin kita. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah senantiasa rahmatnya meliputi kita. Baik para jemaah sekalian, ada 3 yang perlu ada di dalam jiwa orang yang tercerahkan, jiwa yang positif, jiwa yang selalu diliputi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 oleh-olehnya nih. Yang pertama, sangka baik. Yang pertama apa? Sangka baik. Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga, rindu kepada yang maha baik. 3 tentang kebaikan. Yang pertama, sangka baik. Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga, rindu kepada yang maha. Manusia, hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba, dari siang sampai malam, dari malam sampai siang, yang ada adalah kebaikan. Yang ada adalah kebaikan. Seperti apa sangka baik kita kepada Allah? Jangan pernah sedikit pun kita punya rasa buruk sangka kepada Allah. Maka Allah kasih contoh 2 nabi yang mendapat julukan ni'mal abdu innahu awwab. Hanya 2. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab, yang selalu mengembalikan segala persoalan dunianya kepada Allah. Yang pertama, nabi yang diberikan fasilitas dunia yang begitu luar biasa. Bahkan tentaranya bukan dari unsur manusia saja, pasukan jin. Jadi bala tentaranya. Siapa dia? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Sulaiman dengan segala apa yang dimilikinya, dan beliau sadar itu adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah, maka keluar ucapan kalimat yang indah dari Nabi Allah Sulaiman dalam doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ini juga doa ini boleh kita baca, kita amalkan. Apa kata Nabi Rasulullah? Ya Allah, berikan kepada diriku kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, kepada ayah ibuku, dan amal soleh yang Engkau ridhai. Dan masukkanlah diriku dengan rahmat-Mu ya Allah ke dalam golongan hamba-hamba yang baik, yang soleh. Ucapan inilah Nabi Sulaiman mendapatkan pujian dari Allah. Ni'mal abdu innahu Allah. Kalau ada orang kaya mengucapkan kalimat ini, doa ini, dia sudah mengikuti jejak Nabi Sulaiman. Yang kedua sebaliknya, dalam kondisi memprihatinkan, bukan hanya kemiskinan harta, bahkan tubuhnya pun dipenuhi dengan luka. Siapa? Nabi siapa? Nanti lihat di dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Ya, apa yang diucapkan sama Nabi Muhammad dengan penderitaan itu luar biasa. Tidak ada sedikit pun buruk sangka kepada Allah. Beliau mengucapkan yang diabadikan dalam surah Al-Anbiya, Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, kulitku semuanya penuh dengan luka, sekujur tubuhku penuh dengan luka. Wa anta arhamur rahim. Tapi aku sadar, aku paham, aku yakin Engkaulah satu-satunya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Benar. Ada nggak kata-kata jelek di dalam ucapan Nabi Allah? Ayo, ada nggak? Ada. Dibebaskan, dikembalikan kesehatan tubuhnya seperti sedia kala. Maka Nabi Muhammad sama dengan Nabi Sulaiman mendapat pujian dari Allah. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu Allah, yang selalu mengembalikan segala persoalan duniawinya kepada Allah Subhanahu. Kau Ustaz, bagaimana sih mengembalikan persoalan dunia ini? Ternyata dunia ini dikasih cuma dua sama Allah. Dunia ini dikasih dua. Yang pertama malam, yang kedua sih cuma dua, Pak. Dunia ini kalau tidak malam, siang. Kalau tidak siang, malam. Ngapain? Punya ciri khas sendiri. Malam. Tugas kita meminta. Tugas kita meminta di waktu malam kepada siapa? Kepada Allah. Makanya tadi Ustaz Iji bilang, khususnya di waktu sahur, saat-saat kita minta ampun sama Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Minta ampun sama Allah di waktu sahur. Ya, habis makan sahur baca istighfar banyak-banyak. Setelah istighfar nunggu datangnya waktu fajar. Jangan tidur lagi. Ya, di antara ciri-ciri yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang sholat subuhnya tepat, yang sholat subuhnya berjamaah. Itulah ciri-ciri yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau yang sholat subuhnya jam 9 atau jam 10, Lailatul Qadar. Ada kan? Tidak. Malamnya begadang, siangnya qadar. Karena subuhnya siangan, jendelanya ditutup, lampu ditutup, suasananya suasana subuh. Padahal matahari udah keluar. Kembali lagi, malam saat kita bercengkrama, berkeluh kesah, berasik maksud, apalagi malam saatnya mengeluh, mengadu sama Allah, tapi pelan-pelan suaranya, jangan kencang-kencang, takut kedengaran tetangga, nggak malu, ya kan? Tadarruan wa khufyah, minta sama Allah dengan suara yang lembut, ya, dengan penuh harap.
Kita di waktu malam kesempatan. Allah buka rahmatnya seluas-luasnya di waktu malam. Tapi di waktu siang bukan meminta. Siang itu saatnya memberi. Memberi apa Ustaz? Berilah kedamaian, kenyamanan, kesejahteraan kepada saudaramu. Kalau ketemu, senyumlah dengan saudaramu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa kabar. Itu namanya memberikan kedamaian. Jangan ketemu saudara lemos. Nah, dia lagi nggak level. Nggak boleh. Orang yang sombong di akhirat gak bagian surga. Mana buktinya? Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasad. Yang sombong gak bagian. Yang ketemu teman yang lemos, surga nggak ada bagian. Tapi kalau ketemu temannya senyum, sama, salam, itulah orang yang memberi kedamaian pada saudara. Setelah itu apa? Memberikan makan kepada saudaranya yang memang hidup dalam kekurangan. Dan kita tahu itu menjadi tanggung jawab kita. Jangan menjadi orang yang masa bodoh, tidak peduli dengan penderitaan saudara kita. Kita diancam oleh Allah. Apa ancamannya? Ar-ra'aital ladzi yukazzibu bid-din. Bukan kamu siapa pendusta agama. Alladzi yad'un, tidak peduli sama anak kita. Bagi yaqutu ala du'ail miskin, dan tidak peduli dengan orang miskin. Jadi orang yang beriman, hamba Allah, di malam hari dia bermunajat, minta ampun dan keselamatan. Di siang hari dia memberi keselamatan kepada saudaranya. Insya paham Pak ya? Itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita doa. Ini doanya sangat penting. Utin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqam. Rabbana ya Allah, ya Tuhanku, isri'an, palingkanlah diriku min azab jahannam, dari siksa neraka jahannam. Inna azabah, sesungguhnya siksa jahannam itu kana gharama, sangat mengerikan, sangat mencekam, sangat menakutkan. Innaha sangat mustaqarran wa muqama, sesungguhnya neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. 10 hari terakhir pembebasan dari siksa api neraka. Pertahankan puasa kita, pertahankan tarawih kita. Ja'alanallah wa iyyakum minal aizin al-faizin wal maqbulin insyaallah. Hanya min takdir Rabbi liyaduani ashkur al-akfur wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.